Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Bu Yana bisa kembali menyapa kalian di pembelajaran matematika pertemuan kedua ini. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya, kita masih tetap membahas materi bab 1 pangkat dan bentuk akar. Hanya saja kita akan melanjutkan. Kalau yang pekan kemarin itu kita baru belajar tentang definisi perpangkatan, kemudian mengubah bilangan menjadi bentuk perpangkatan basis tertentu, kemudian juga sudah belajar tentang menyelesaikan persamaan eksponensial sederhana. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu adalah tentang sifat-sifat perpangkatan. Sebenarnya untuk sifat-sifat perpangkatan itu ada banyak. Hanya nanti kita akan bertahap. Untuk hari ini kita akan fokus di sifat-sifat perpangkatan pada perkalian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu adalah memahami sifat-sifat perpangkatan pada perkalian. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sifat-sifat perpangkatan pada perkalian. Saudara ingatkan dulu bahwa definisi dari perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Itu nanti yang harus kita pegang dari awal sampai akhir supaya nanti lebih memudahkan untuk mengerjakan soal. Kita mulai dulu, yaitu adalah mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Saudara ingatkan, basis itu adalah bilangan pokok. Nanti kalau ada yang lupa, silahkan bisa sambil dicek di materi yang pertemuan sebelumnya. Coba diperhatikan contoh ini ya. Kita lihat di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mengerjakannya, kita kembali menggunakan definisi perpangkatan. Ingat, perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Berarti 3 pangkat 2 itu artinya adalah 3 kali 3. Jadi ini 3 pangkat 2 ini, berarti dia artinya adalah 3 kali 3 yang ini. Kemudian dikali 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 berarti basisnya adalah 3. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3. Kemudian kalau kita amati dari sini, dari hasilnya ini, dilihat 3-nya ternyata berulang sebanyak berapa? Ternyata sebanyak 5 kali. Berarti dari sini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 5. 3-nya dari mana? 3-nya dari ini, bilangannya 3 yang berulang terus-menerus ini. Kemudian 5-nya itu diperoleh dari 3-nya ada sebanyak 5. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Caranya sama seperti yang soal yang pertama. Kita bisa ubah menjadi perkalian berulang. Y pangkat 5. Kita mulai dari Y pangkat 5. Y pangkat 5 berarti Y kali Y kali Y kali Y. Ada 5. Kemudian dikali Y pangkat 2. Y pangkat 2 berarti Y dikali Y. Kalau sudah, sekarang kita amati. Dari sini ternyata Y-nya ada sebanyak 7. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi bentuk perpangkatan, yaitu adalah Y pangkat 7. Bilangan pokoknya Y-nya diperoleh karena itu adalah perkalian berulang dari Y. Kemudian pangkatnya 7 ini dia diperoleh karena Y-nya sebanyak 7. Kita coba di soal yang ketiga. Caranya sama seperti soal pertama dan kedua. Dilihat, ada min 1/3 dipangkatkan 3 dikali min 1/3 dipangkatkan 4. Kita mulai dari yang min 1/3 pangkat 3 dulu. Berarti ada min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3. Kenapa kok sebanyak 3 min 1/3-nya? Karena di sini dia pangkatnya adalah 3. Kemudian berikutnya dikali min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 sebanyak 4. Menyesuaikan dengan pangkatnya. Jika sudah, kalau kita amati di sini ternyata min 1/3-nya ada 7. Berarti bisa kita sederhanakan
menjadi min 1/3 pangkat 7. Nah, kalau kita amati dari soal ini, dilihat untuk soal yang berwarna hijau ini tadi, kita mulai dari soal yang pertama. 3/2 dikali 3/3. Saudara kotain di sini 3/2 dikali 3/3. Lihat hasil akhirnya. 3-nya tetap sama, ternyata pangkatnya jadi 5. Kemudian, kalau kita lihat berikutnya di sini, yang di bagian kiri, y/5 dikali y/2, hasil akhirnya itu adalah y/7. Di sini basisnya sama-sama y, kalau yang atas tadi basisnya sama-sama 3, dia hasilnya jadinya 3. Kemudian kalau yang kedua basisnya sama-sama y, kemudian hasil akhirnya basisnya tetap y, tapi pangkatnya yang awalnya yang 15, yang 12 dia pangkatnya jadi 7. Begitu juga untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga pun juga sama, basis atau bilangan pokoknya itu adalah negatif 1/3, sama-sama dari 1/3. Hasilnya pun juga negatif 1/3 untuk basisnya. Kemudian di awal sini pangkat 3 dan pangkat 4, hasil akhirnya adalah pangkat 7. Kita coba untuk membuat kesimpulannya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, berarti bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan pangkatnya. Ingat, syaratnya adalah basis harus sama. Saya sudah ada keterangannya. Jadi basisnya harus sama. Kalau sini A, sini juga harus A. Kalau sini misal 8, sini juga harus 8. Nah, kalau beda bagaimana? Kalau beda, berarti tidak bisa menggunakan sifat perpangkatan yang ini. Sudah enak ulangnya sekali lagi. Jadi untuk perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, berarti pangkat. Kemudian yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Dan cek yang pertama, ada 4/2 dipangkatkan 3. Kita lihat di sini. Ingat, perpangkatan itu adalah perkalian berulang, berarti kita fokusnya adalah di yang pangkat 3 ini. Karena dia pangkat 3, berarti nanti 4/2-nya dikali 4/2 dikali 4/2 sebanyak 3. Kalau sudah, kita lanjutkan. Berarti 4/2 itu kan artinya 4 kali 4. Nah, berarti karena di sini 4/2-nya ada 3, berarti 4 kali 4, kemudian 4 kali 4 lagi, kemudian 4 kali 4 lagi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata 4-nya ada 6, sehingga di sini menjadi 4/6. 4-nya karena ini tadi bilangannya 4 semua, 6-nya karena 4-nya di sini ada 6. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. 7/4 dipangkatkan 3. Berarti ingat, fokusnya ada di bagian belakang ini, pangkat yang di belakang ini. Karena ini pangkat 3, berarti nanti 7/4-nya ada 3 juga. Jadi 7/4 kali 7/4 kali 7/4. Kemudian berarti 7/4-nya juga kita jabarkan. 7/4 itu artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, berarti jadilah ini 7/4 yang pertama. Di sini ini adalah 7/4 yang pertama, yang punyanya ini. Kemudian 7/4 7 kali 7 kali 7 kali 7, berarti ini berarti 7/4 yang kedua. Kemudian 7 kali 7 kali 7 kali 7 ini adalah 7/4 yang ketiga. Kalau kita amati berarti 7-nya di sini ada 12. Sehingga kalau kita sederhanakan jadinya adalah 7/12. Selanjutnya yang ketiga itu adalah P/2 dipangkatkan 4. Berarti ingat fokusnya di pangkat yang belakang, karena pangkat 4 berarti nanti P/2-nya ada 4. Berarti P/2 kali P/2 kali P/2 kali P/2. Kemudian P/2 sendiri
kalau kita jabarkan berarti jadinya adalah P kali P, sehingga jadinya ini P kali P, jadi P pangkat 2 yang pertama, kemudian P kali P lagi, jadi P pangkat 2 yang kedua, P kali P lagi, jadi P pangkat 2 yang ketiga, P kali P lagi berarti jadi P pangkat 2 yang keempat. Sehingga di sini kalau kita lihat di sini ada 8P, sehingga bisa kita buat P pangkat 8. Nah, dari sini kalau kalian lihat di yang tulisan yang warna ungu ini, dilihat di sini 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nah, 6-nya kira-kira dari mana? Dilihat dari pangkatnya ini. Sini sama-sama 4. Nah, 6-nya berarti tadi dari 2 dan 3, nanti diapakan? Kita coba nanti cek lagi. Kemudian sekarang ini adalah yang berikutnya, 7 pangkat 4 dipangkatkan 3. Hasilnya sini sama-sama 7 basisnya, kemudian pangkatnya jadi 12. Yang berikutnya, itu adalah P pangkat 2 dipangkatkan 4. Sini basisnya tetap P, pangkatnya menjadi 8. Kita coba buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada perpangkatan yang dipangkatkan, berarti misal A pangkat M, yang di sini A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, berarti untuk menyederhanakannya cukup A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya ini cukup dikalikan. Sekali lagi, untuk perpangkatan ini A pangkat M dipangkatkan N, berarti ketika seperti itu pangkatnya cukup dikalikan, basisnya tetap sama. Kemudian ketiga, yaitu adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, yang pertama ini ada 2 kali 3 dipangkatkan 3. Berarti kalau kita jabarkan sesuai dengan definisi perpangkatan yang artinya perpangkatan adalah perkalian berulang, maka di sini 2 kali 3 kali 2 kali 3 dikali 2 kali 3-nya ada 3, karena di sini pangkatnya adalah 3. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita cek, lihat, kita kelompokkan bilangan yang sama. Bilangan yang sama kita mulai dari 2. 2-nya di sini ada 3. Karena 2-nya ada 3, berarti kita ubah jadi perpangkatan, jadinya adalah 2 pangkat 3. Yang berikutnya kita cek 3-nya. Indra kalau mau ikut webinar 3-nya IAIN ada 3, berarti di sini jadinya adalah 3 pangkat dari ini 3. Apa? Ini siapa? Kemudian berikutnya adalah 6T dipangkatkan 2. Kita pakai definisi perpangkatan lagi yang perkalian berulang, berarti adalah 6T kali 6T. Kalau sudah, berarti bagaimana? Kita lihat. Kita mulai dari bilangan dulu, karena di sini ada bilangan dan juga ada variabel. Berarti kita mulai dari bilangan dulu 6, dan 6 ini berarti jadinya adalah 6 pangkat 2. Kemudian T dan juga T ini, karena T-nya ada 2, berarti jadinya adalah T pangkat 2. Kalau ini misal 6-nya mau diubah, 6 pangkat 2-nya mau diubah jadi 36, itu juga boleh. Berarti tinggal ditulis 36 T pangkat 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. MN dipangkatkan 4. Nah, kalau ini adalah variabel semua, berarti kayak tadi mn kali mn kali mn kali mn. Nah, kalau sudah kita kelompokkan variabel yang sama, yaitu m-nya di situ ada 4, berarti kita ubah ke perpangkatan, jadinya adalah m pangkat 4. Kemudian n-nya juga ada 4, kita ubah ke perpangkatan jadi n pangkat 4. Yang terakhir ini berarti dari situ tadi untuk memangkatkan suatu perkalian bilangan, kita misalkan A kali B dipangkatkan M, berarti kita tinggal buatnya jadi kayak perkalian ini komutatif, jadi A pangkat M
dikali B pangkat M. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sifat perpangkatan pada perkalian itu yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N, sehingga sama dengan tadi ketika perkalian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Kemudian yang kedua, tadi yang ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, berarti tadi tinggal pangkatnya dikalikan, berarti A pangkat M kali N. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi adalah A kali B dipangkatkan M, berarti tadi tinggal A pangkat M kemudian dikali B pangkat M. Nah, coba kita lihat di sini contohnya. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Yang pertama, min 7 pangkat 3 dikali min 7 pangkat min 2. Lihat, di sini ada perkalian, kemudian di sini basisnya sama-sama negatif 7. Berarti kita bisa gunakan sifat yang pertama bahwa perkalian perpangkatan dengan basis yang sama berarti pangkatnya cukup ditambahkan. Jadi 3 ditambah negatif 2 berarti adalah 1. Negatif 7 dipangkatkan 1 itu adalah negatif 7. Lanjut, soal yang kedua. Nah, ini agak rumit sedikit. B dikali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3. Kita cek dulu. Di soal ini, apakah ada unsur yang sama? Ternyata ada. Siapa? Yaitu adalah B. B yang pertama ini kalau di sini di atasnya tidak dikasih pangkat, berarti kita pangkat 1. Kita anggap sebagai pangkat 1. Berarti B pangkat 1 dikali B pangkat 3. Basisnya sama, dikalikan, berarti pangkatnya cukup ditambahkan. Berarti 1 tambah 3. Berarti jadinya B pangkat 4. Kemudian 2Y pangkat 7 gimana? Ya sudah, karena dia tidak ada yang sama unsurnya, kita biarkan saja. Berarti kalau sudah, berarti tadi kan B pangkat 4 kali 2Y pangkat 7. Nah, ketika untuk menuliskan hasil akhirnya, jadi nanti urutannya dimulai dari bilangan dulu, berarti kan ini 2. Kemudian diurutkan sesuai dengan abjad, berarti dari B pangkat 4, kita tulis dulu, kemudian baru Y pangkat 7. Kemudian soal berikutnya, yaitu adalah MN dipangkatkan 4 dikali 3M pangkat 3. Ini 3M pangkat 3-nya tetap nih di belakang. Tapi kalau yang ini, karena ini ada perkalian bilangan kemudian dipangkatkan, berarti kayak yang sifat ketiga tadi, dipangkatkan satu per satu. Berarti M pangkat 4, dari mana? Tadi ini kan kalau cuma M saja, berarti ini pangkat 1. Ini M saja juga pangkat 1, berarti ini 1 kali 4. Kemudian N-nya juga sama. Juga 1 kali 4. Berarti yang di sini ya. Kemudian kalau sudah, berarti jadinya ini M pangkat 4 setelah dikalikan tadi, kemudian ini kali N pangkat 4 dikali 3M pangkat 3. Kalau sudah, ingat tadi urutannya dimulai dari bilangan terlebih dahulu. Bilangannya saja berarti ini kan ada bilangan 3. Sudah, kita tulis. Kalau sudah, kita urutkan sesuai abjad. Lihat, apakah ada unsur yang sama? Ternyata M-nya sama. Sama-sama ada M, berarti M pangkat 3 dikali M pangkat M pangkat 4 dikali M pangkat 3, berarti sesuai dengan sifat yang pertama tadi, berarti pangkatnya harus ditambahkan. Jadi jadinya M pangkat 7. Kemudian N-nya, karena ini tidak ada unsur yang sama, N-nya berarti tinggal kita tulis ulang. Terakhir, di sini ada 2T-N pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali 3T pangkat 3, berarti kita buka dulu yang di dalam kurung ini. Ingat, ini tadi berarti ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, berarti kita kalikan 1 per 1. Berarti jadi 2 pangkat 2, karena dari 1 kali 2, kemudian ini T-nya juga sama, jadi pangkat 1 kali 2, kemudian N-nya juga sama,
Jadi 3 kali 2 dan 3T pangkat 2 nya tetap di sini. Kalau sudah 2 pangkat 2 ini berarti adalah 4, T nya ini jadi pangkat 2 dari perkaliannya ini, N nya jadi pangkat 6, kemudian 3T pangkat 3 nya tetap. Kalau sudah, kita cari unsur yang sama. Ternyata sama-sama ada bilangannya nih. Di sini yang satu adalah 4, yang satu adalah 3, berarti dikalikan. Jadinya adalah 12. Kemudian kita urutkan abjadnya, N pangkat 6 karena tidak ada unsur yang sama berarti tulis langsung. Kemudian T pangkat 2. Di sini ada T pangkat 3. Berarti kita pakai sifat perpangkatan yang pertama, berarti pangkatnya harus ditambah. Jadinya adalah 12 N pangkat 6 T pangkat 5. Jika sudah, yang berikutnya ini ada latihan soal untuk kalian. Ini bisa langsung dikerjakan setelah menyimak video yang sudah Bu Erna siapkan di bagian awal tadi. Dan di latihan soal ini hanya diminta untuk menjelaskan dan memperbaiki kesalahan yang ada pada sifat perpangkatan yang di sini. Jadi nanti silahkan kalian bisa menjelaskan kalau memang di sini 2 soal ini salah semua cara mengerjakannya. Kalian bisa menganalisis salahnya di sebelah mana. Kemudian nanti bisa ditentukan, bisa dikerjakan di buku masing-masing, kemudian hasilnya bisa difotokan ke WA Bu Erna. Mungkin itu yang dapat Bu Erna sampaikan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Erna. Jika memang ada yang belum bisa dipahami, bisa langsung jawab ke Bu Erna. Nanti akan Bu Erna jelaskan lagi. Terima kasih banyak. Semoga bisa memberikan manfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.